Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11. Tema kita kali ini adalah memaknai ketaatan secara benar, bersumber dari Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan hadis-hadis pilihan. Ada beberapa subtema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, definisi taat pada aturan. Yang kedua, urgensi taat pada aturan. Yang ketiga, dalil taat pada aturan berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang keempat, isi kandungan dari Quran Surah An-Nisa ayat 59. Yang kelima, sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat Quran Surah An-Nisa ayat 59. Yang keenam, hadis tentang taat aturan. Dan terakhir yang ketujuh, batasan tentang taat pada aturan. Sebelum masuk ke materi, coba kita renungkan beberapa pertanyaan berikut. Apa yang terjadi kalau dalam hidup ini tidak ada aturan? Coba kita bayangkan, kalau di jalan raya tidak ada aturan, di rumah tidak ada aturan, di sekolah tidak ada aturan, bahkan di alam semesta ini tidak ada aturan, tentu yang akan terjadi adalah kekacauan di mana-mana. Di jalan raya kacau, di sekolah kacau, hidup bermasyarakat kacau, alam pun tidak teratur, maka terjadilah kiamat. Jadi kalau tidak ada aturan, maka akan terjadi kehancuran, akan terjadi kekacauan di mana-mana. Penting sekali ada aturan di dalam hidup ini. Kemudian, apa yang terjadi bila aturan itu ada, namun kita tidak mentaatinya? Aturan agama itu ada perintah, ada larangan. Tapi perintah malah ditinggalkan, sementara larangan kita kerjakan. Maka yang terjadi adalah kekacauan. Begitupun dengan aturan negara. Aturan negara ada, apa yang terjadi kalau kita tidak mentaatinya? Tentu juga akan terjadi kekacauan. Begitupun dengan aturan-aturan di berbagai tempat yang telah disepakati. Kalau kita tidak mentaatinya, maka yang terjadi adalah kerugian bagi diri kita dan kerugian bagi orang lain, serta akan menimbulkan kekacauan di mana-mana. Maka, sikap taat pada aturan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Dan Islam mengajarkan agar kita taat pada aturan. Secara etimologis, taat itu berasal dari bahasa Arab, at-ta'a yuti'u, ta'atan, yang artinya tunduk melakukan perintah. Ketaatan mengandung unsur kesadaran dan adanya perintah yang diikuti. Mengikuti perintah dengan terpaksa atau melaksanakan yang tidak diperintahkan tidak dapat disebut dengan taat. Adapun taat pada aturan artinya adalah tunduk dan patuh pada setiap perintah dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pun kita perlu menaati peraturan. Seorang muslim wajib meyakini bahwa aturan paling tinggi adalah aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada aturan di bawahnya yang bertentangan dengan aturan Allah, termasuk aturan yang dibuat oleh pemimpin. Urgensi taat pada Allah dan Rasulullah. Kalau kita taat pada Allah dan taat pada Rasulnya, maka akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan pada Allah dan Rasulnya akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 132. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Yang kedua, taat adalah konsekuensi dari syahadat. Taat pada Allah dan Rasulullah merupakan konsekuensi dari dua kalimat syahadat yang kita ikrarkan. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dari konsekuensi inilah maka lahir ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, taat pada Allah itu mutlak. Artinya ketaatan pada Allah itu bersifat mutlak. Penting taat pada Allah karena semua aturan Allah itulah yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan kita makhluknya. Allah lebih tahu tentang kebutuhan makhluknya, maka aturan yang ada akan memberikan manfaat kepada kita makhluk Allah. Mari kita lanjut ke dalil taat pada aturan yang bersumber dari Quran surah An-Nisa ayat 59. Kita baca sama-sama ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kembalikanlah kepada Rasul, yaitu Sunnah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sahabat-sahabat, ada sesuatu yang menarik dari ayat ini terkait kata perkataannya. Mari kita perhatikan. Yang disuruh dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ati'ullah, taatilah Allah. Disebut orang itu beriman kalau dia memiliki sikap taat. Taat pada siapa? Pertama, ati'ullah, taatilah Allah. Wa ati'ur rasul, taat pada Rasul, yaitu Nabi Muhammad. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri, pemegang kekuasaan, pemerintah di antara kamu. Ketika Allah memerintahkan kita untuk taat pada Allah dan Rasul, maka di sini menggunakan kata-kata ati'u. Ati'ullah, taatilah Allah. Ati'ur rasul, taatilah Rasul. Tapi ketika diperintahkan untuk taat pada ulil amri, di sini tidak ada kata-kata ati'u. Artinya, ketaatan pada pemimpin itu ada selama perintah dari pemimpin itu mengandung unsur taat pada Allah dan Rasul. Tidak bertentangan dengan ketaatan pada Allah dan Rasul. Tidak bermaksiat kepada Allah. Maka kita boleh taat kepada ulil amri. Maka di sini tidak ada kata-kata ati'u ulil amri, tapi langsung wa ulil amri minkum. Ya, taatilah ulil amri. Artinya ketaatan ini ada ketika ulil amri ini mengajak kita taat pada Allah dan Rasul dan tidak bermaksiat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut asbabun nuzul Quran surah An-Nisa ayat 59. Menurut riwayat dari Imam Bukhari, turunnya ayat ini berkenaan dengan diutusnya Abdullah bin Huzafai bin Qais oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin suatu pasukan. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kisah ini menjadi sebab turunnya Quran surah An-Nisa ayat 59. Karena adanya batasan taat kepada pemerintah atau kepada pimpinan dan menolak perintah pemimpin untuk terjun ke dalam api. Saat itu, mereka memerlukan petunjuk berkenaan dengan apa yang harus mereka lakukan. Sehingga ayat ini turun memberikan petunjuk kepada mereka, yaitu apabila berselisih pendapat,
hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul. Jadi kalau ada perselisihan pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Qur'an, dan kepada Rasul, yaitu hadis. Adapun isi kandungan dari Quran surah An-Nisa ayat 59, yang pertama, taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini memerintahkan kita agar taat dan patuh pada perintah Allah yang mutlak dengan mengamalkan isi Al-Qur'an dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang diperintahkan pasti mengandung manfaat. Allah lebih tahu kepada kita makhluknya yang terbaik untuk kita apa. Maka dalam setiap perintah Allah pasti ada manfaat. Dalam setiap larangannya, kalau dilakukan ada madarat, maka harus dijauhi. Yang kedua, ayat ini pun memerintahkan kita untuk menaati tuntunan Rasulullah SAW. Menaati perintah Rasulullah SAW merupakan pengejawantahan dari perintah Allah dalam Al-Quran. Dan Rasulullah ditugaskan untuk menjelaskan isi kitab tersebut. Yang ketiga, untuk mematuhi ketentuan ulil amri. Jadi taat pada Allah, taat pada Rasul, ayat ini pun memerintahkan kita untuk taat pada ketentuan ulil amri. Siapa ulil amri? Yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu, yang tidak mengandung kemaksiatan. Jadi sekali lagi, taat pada ulil amri selama perintahnya tidak mengandung kemaksiatan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, jika ada masalah yang diperselisihkan, maka kita harus kembali pada Quran. Jadi kalau ada masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, maka dikembalikan kepada Al-Quran dan selanjutnya, sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat. Karena ayat ini berbicara tentang ketaatan, kewajiban kita taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat pada ulil amri, serta kalau ada perselisihan maka dikembalikan pada Quran dan hadis. Bagaimana sikap kita seharusnya? Yang pertama, sikap kita berusaha mengkaji ayat-ayat untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang hakikat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah, dan taat pada ulil amri. Yang kedua, meyakini bahwa setiap perintah pasti mengandung manfaat dan setiap larangan Allah pasti mengandung madarat atau bahaya bagi manusia. Kemudian yang ketiga, berusaha melaksanakan semua perintah Allah sekuat tenaga, sesuai kemampuan, dan menjauhi semua larangan Allah. Mari kita lihat yang nomor 3 ini. Berusaha melaksanakan semua perintah Allah sekuat tenaga, sesuai kemampuan. Jadi kalau untuk ketaatan pada Allah, sesuai kemampuan. Tapi kalau untuk menjauhi larangan, tidak ada kata sesuai kemampuan. Jadi misalkan begini, sahabat-sahabat. Laksanakan sholat. Ya, sholat itu sesuai kemampuan. Artinya sesuai kemampuan, sholat wajib berdiri. Ketika tidak mampu berdiri, boleh duduk. Kalau tidak bisa duduk, boleh berbaring. Nah, berbaring tidak bisa dengan gerakan, cukup dengan isyarat mata. Kalau kita masih sadar di sana. Jadi untuk melaksanakan perintah itu sesuai dengan kemampuan kita. Tapi untuk menjauhi larangan tidak ada kata-kata sesuai kemampuan. Kenapa? Larangan itu mutlak harus dijauhi. Ya, nggak bisa misalkan larangan minuman keras. Oh, saya tidak bisa meninggalkan sepenuhnya minuman keras. Hanya 1 botol saja setiap hari. Atau setengah botol saja setiap hari. Atau 1 tetes saja setiap hari. Enggak. Kalau untuk larangan itu mutlak sama sekali harus ditinggalkan. Karena itu mengandung bahaya. Kemudian yang keempat, berusaha meneladani semua akhlak Rasulullah, baik dalam hal ibadah ritual ataupun ibadah sosial. Dan yang kelima, mematuhi perintah pemerintah atau ulil amri selama aturannya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Baik, kita lanjutkan sahabat-sahabat, kajian hadis tentang ketaatan. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata'ani faqad ata'allah." Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, berarti ia telah taat kepada Allah. "Wa man asani faqad asallah." Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, kata Rasul, berarti ia telah durhaka kepada Allah. "Wa man ata'a amiri faqad ata'ani."
barang siapa yang taat kepada amirku yang muslim, ya, kepada pemerintah yang muslim, faqad ata'ani, maka dia telah taat kepadaku. Wa man asa amiri faqad asani, dan barang siapa yang maksiat kepadaku, yang maksiat kepada amirku, maka ia maksiat kepadaku. Al-Hadis. Batasan ketaatan atau batasan taat. Di awal kita telah pahami bahwa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu mutlak, harus, wajib. Nah, ketaatan kepada pemimpin pun atau ulil amri itu wajib, ya. Tapi tidak mutlak, ada batasan. Taat kepada pemimpin, ya, selama tidak memerintahkan berbuat maksiat. Jadi taat kita pada ulil amri itu selama ulil amri tidak memerintahkan berbuat maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada sang khaliq atau Allah. Seorang istri harus taat kepada suami selama suami tidak memerintahkan berbuat maksiat. Rakyat harus tunduk pada pemerintah selama pemerintah tidak menyuruh berbuat maksiat, begitu. Dan begitu seterusnya. Yang kedua, taat kepada pemimpin meskipun tidak memenuhi hak rakyat. Nah, ada kasus misalkan dalam keadaan seperti ini, ya, dalam keadaan seperti ini maksudnya, misalkan ada pemimpin tidak memenuhi hak rakyat, tapi si pemimpin ini tidak memerintahkan berbuat maksiat. Maka dalam kondisi seperti ini, rakyat tetap harus taat kepada pemimpin selagi perintahnya secara nyata tidak bertentangan dengan perintah Allah. Karena ketaatan rakyat dan sikap pribadi pemimpin adalah dua hal yang berbeda. Jadi walaupun pemimpin itu tidak memenuhi hak rakyat, itu sikapnya. Tapi kita tetap harus taat kepada pemimpin itu. Karena ini dua hal yang berbeda, ya. Kita taat kepada pemimpin tetap harus ada, ya, tapi sikap pribadi pemimpin pun tetap diperbaiki selama pemimpin itu tidak memerintahkan berbuat maksiat kepada Allah. Terima kasih. Semoga pertemuan ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.